Kak, jadi nggak ketemu ayah? Aduh, ini ternyata harus minta izin Bang Aris. Dan saya kaget kenapa harus minta izin gitu, padahal saya juga ingin menangani ini. Anda diangkat mau, tapi waktu dimohonkan untuk pertanggungjawaban kok nggak mau datang. Jangan sampai ada rekayasa. Dan kalau memang sudah terbukti bahwa terdakwa betul-betul melakukan itu, mohon kami juga mendorong dihukum seberat-beratnya. Apa yang terjadi Kak Seto sehingga belakang waktu ini tiba-tiba ada berita kurang enak buat Kak Seto nih? Yang mungkin orang nggak tahu, sebetulnya saya ini dengan Bang Aris Merdeka Sirait itu bersahabat. Kami sama-sama bergerak di organisasi yang dulu pernah bernama Komnas Perlindungan Anak, yang berdiri sejak tahun 98, dan memang saya sebagai ketua yang pertama, kedua, dan ketiga. Dulu bernama dulu. Komnas. Ya, tetapi sebetulnya nama itu adalah nama populer saja. Oke. Tapi kan waktu itu saya cetuskan pada saat belum ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara. Oke. Oke. Nah, saya bersahabat baik. Nah, kemudian pada peristiwa kasus SPI ini, saya pernah mendengar bahwa ada salah satu korbannya. Nah, korbannya itu saya kenal baik gitu. Pada waktu kami ada forum nasional di sana, ya bersama dengan Bang Aris juga. Dan ada operetnya, dan dia salah satu bintang dari operetnya sekolah SPI itu. Oh, Kak Seto pernah pergi ke SPI? Iya, ya pada waktu forum nasional memang diselenggarakan di sana, difasilitasi oleh SPI ya. Oke. Gitu. Nah, kemudian saya mendengar saudari S ini kontak ke saya, tapi melalui anak saya. Karena dulu pernah ada film mengenai SPI, kemudian saudari S ini diminta salah satu calonnya anak saya. Rencananya dulu gitu. Tetapi mungkin karena jadwalnya kurang cocok dan sebagainya nggak jadi, tapi sudah mulai saling bersahabat. Nah, pada saat itu dia mengatakan kepada anak saya, ingin ketemu saya, ingin mengadu mengenai kasus yang lagi rame saat itu, tahun 21 itu. Dia bilang, oh ya kebetulan gitu, karena saya di tengah kasus ini kan juga banyak menangani kasus-kasus yang mungkin tidak terekspos karena menyangkut warga biasa lah begitu. Nah, saya tunggu pada hari dan jam yang sudah ditentukan, tapi ternyata sudah lewat 1 jam kok nggak datang gitu. Nggak ketemu? Iya, nggak datang, lalu ditelepon oleh anak saya, Kak, jadi nggak ketemu ayah gitu. Aduh, ini ternyata harus minta izin Bang Aris gitu. Dan saya kaget kenapa harus minta izin gitu, padahal saya juga ingin menangani ini. Oke. Gitu. Nah, memang setelah peristiwa ini memang agak renggang masalah hubungan saya dengan Bang Aris ini, ya karena dinamika yang ada yang mungkin suatu saat nanti bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman yang sebetulnya pemilik dari LPAI ini adalah teman-teman dari LPA daerah begitu. Ada historinya di situ. Ada historinya. Oke, ya. lanjut. Nah, akhirnya setelah itu mulai ramai ke permukaan, saya juga, siapa tahu saya juga bisa memberikan keterangan, tetapi sebagai ahli yang tidak berpihak pada manapun juga, karena saya juga tidak tahu masalahnya, karena saya tidak bisa. Karena setelah itu pun saya coba kontak ke SPI, bisa nggak ketemu dengan saudara ini? Wah, sekarang juga susah dikontak. Oh, begitu. Jadi Kak Seto berusaha mencari tahu dan menghubungi pihak SPI untuk bertemu dengan J. Oke. Ketemu dengan ini korban. Korban juga. Justru saya dikontak oleh korban kan. Iya kan, korban nggak jadi ketemu. Iya, makanya setelah rame saya mau ketemu, saya yang aktif untuk ini, mencari. tetapi kok tidak bisa, tidak tahu alamatnya dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba untuk kontak ke lawyer yang kebetulan menangani kasus ini sebagai pihak terdakwa. Lawyernya JE? Lawyernya JE, ya. Siap. Kebetulan karena saya kenal pada waktu kasus NF, anak umur 15 tahun yang juga korban kekerasan seksual itu, kami sama-sama membela anak ini juga. Nah, saya kontak, bisa nggak kontakkan ke pengadilan untuk saya bisa memberikan keterangan sebagai ahli pada sidang yang ada, begitu. Tujuan Kak Seto apa itu?
ya mencoba untuk mengangkat semua itu dengan segala kejujuran dan kebersihannya. Berarti Begitu. Kak Seto menangkap ada sesuatu yang terjadi. Ya mungkin ya, karena ini Mungkin, kalau ada sesuatu yang ya siapa tahu lah keahlian saya bisa dimanfaatkan oleh sidang pengadilan ini, begitu. Akhirnya sudah ada jam yang ditentukan, ya saya datang, ya saya banyak ditanya oleh hakim dan juga jaksa penuntut umum. Nah, itu sesuai dengan keahlian saya mengenai misalnya masalah tes. Kalau tes ini bagaimana, bisa nggak untuk menggali pengakuan dan sebagainya. Dasar itu ya? Dasar itu Oke, saja. oke. Sudah. Nah, setelah selesai sudah, saya meninggalkan tempat dan saya nggak ada pembayaran atau sama sekali tidak ada. Gitu. Dan memang dalam keterangan saya sebagai ahli, saya tidak ingin mendapatkan itu karena memang bukan itu tujuan atau kegiatan saya. Jadi saya itu lebih pada peran saya untuk ikut aktif menjunjung tinggi hak anak yang ada di Indonesia. Oke, aku nangkep nih. Berarti Kak Seto hadir di sana dalam misi dan visi Kak Seto adalah sebagai orang yang sangat peduli dengan apa yang terjadi dengan anak-anak Indonesia. Betul, betul. Untuk memberikan satu struktur bagaimana kita melihat sebuah konflik. Iya. Jadi berdasarkan sisi psikologinya dan juga Iya. pengalaman Kak Seto yang kemudian ditanyakan oleh hakim. Iya, betul. Bukan berbicara tentang Kak Seto bela siapa nih waktu di situ. Betul ya? Sama sekali tidak. Loh, kok Dan tiba- saya sudah mengatakan bahwa kalau kemudian saya bisa hadir di situ mungkin atas apa dalam tanda kutip jasa dari pihak terdakwa yang bisa saya hadir di situ, maka saya tidak akan berbicara menguntungkan mereka kalau penjelasan saya ini saya ungkapkan. Jadi sama sekali saya tidak berpihak di situ karena saya tidak sebagai saksi. Iya, Karena kan hanya dikenal ahli atau saksi, nggak ada saksi ahli juga keterangan itu tidak ada begitu. Berarti bukan dari pihak terdakwa yang menghubungi Kak Seto untuk meminta bantuan di pengadilan, bukan? Bukan yang pihak terdakwa yang menghubungi saya yang menghubungi mereka karena kenal baik secara pribadi dengan lawyernya itu. Siapa tahu saya bisa dibawa ke sidang itu, diusulkanlah begitu. Jadi bahwa kemudian saya juga baru dengar, wah ini keterangannya adalah saksi ahli yang meringankan terdakwa dan sebagainya. Saya juga agak terkejut gitu. Itu kenapa bisa terjadi Kak Seto? Kalau dari keterangan Kak Seto kan Kak Seto netral. Iya, makanya justru tadi masalah kesalahpahaman, miscommunication dan sebagainya sehingga terjadi seolah itu. Iya. Gitu. Iya. Nah, sebetulnya saya juga ingin berdialog baik-baik dengan Bang Aris yang sangat terlalu keras, memojokkan dan sebagainya karena saya anggap beliau kan junior saya kan. Beliau antara 9 atau 10 tahun lebih muda dari saya dan kami bergerak waktu itu bersama-sama juga begitu. Tapi dengan berbagai perkembangan yang terjadi, ya kemudian kok beliau seperti meninggalkan saya, nggak mau berdialog dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa lah. Suatu saat tentu saya yakin saya akan bertemu, ya seperti dulu pernah bersalam komando dan sebagainya. Gitu. Udah ketemu belum waktu-waktu ini akhirnya? Memang tadi bertemu juga mungkin akan dipertemukan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tadi, barusan? Iya, barusan tadi. Dipertemukan nih? Ya, mungkin ya, maksudnya sekaligus kami diundang, beliau juga diundang, maksudnya supaya bertemu begitu. Rencananya? Iya. Terus apa yang terjadi? Ya, mohon maaf ya, saya mencoba untuk mendekat ya, kok beliau menghindar dan sebagainya, bahkan juga dari deputi salah satu deputi yang memanggil-manggil, ayo dong foto bersama dan sebagainya, kok beliau tidak berkenan kelihatannya ya. Ya oke lah, tapi saya harap suatu saat nanti kita bisa bertemu, berbicara baik-baik. Artinya kita sama-sama kalau memang konsisten di bidang perlindungan anak secara murni, marilah kita bisa berdialog baik-baik supaya tidak ada berbagai kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Ini berjuang untuk membela anak kok malah ribut sendiri. Nah, itu yang tidak Jadi ada dua diinginkan. konflik. Kalau yang aku lihat benar nggak Kak Seto? Kak Seto ngerasa kayak gitu nggak sih? Ini kan ada satu kasus nih antara korban dan diduga pelaku. Sedangkan ada lembaga perlindungan anak yang juga masuk di sana sebagai pelindung. Iya, Kan
orang juga tahu kalau di luar sana ada Pak Aris, ada juga Kak Seto nih. Ya, ya. Tapi akhirnya jadi ada dua konflik. Ngerasa nggak sih itu terjadi Kak Seto jadinya? Ya, sebetulnya kami tidak merasa, ya. Kami tetap ya konsisten, tetapi ya apa ya, mohon ayolah kita berdialog lah gitu, tidak mengungkap sekedar di media, apalagi di media sosial yang kemudian memancing berbagai kesalahpahaman dan sebagainya. Itu keinginan Kak Seto Iya, pribadi betul. kan? Iya. Cuma belum Iya. disambut nih. Ya, mudah-mudahan melalui kesempatan ini bisa disambut dengan baik. Di tempatnya Deddy Kobuser mungkin bisa tuh ketemu berdua. Gimana Kak Seto? Mudah-mudahan monggo siap dimanapun juga. Oke. Karena ya itu tadi salah satunya Ibu Menteri sudah oke, kapan nanti kami bisa, dengan senang hati Ibu. Iya. Karena memang apa ya, kami mencoba untuk tetap ya, konsisten, setia. Silahkanlah masing-masing dengan organisasinya. Iya. Tetapi ya itu sebaiknya tunjukkan kepada masyarakat bahwa pada dasarnya kita satu hati, satu tujuan yang sama. Oke. Yang diperjuangkan ini yang aku tangkap dari Kak Seto adalah lembaga. Eksistensi sebuah lembaga di mana Kak Seto ada di dalam, yang Kak Seto perjuangkan di dalam kasus ini, itu atau bukan Kak Seto? Iya. Betul, Lembaganya ya itu LPA itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia itu. Itu Kak Seto yang Kak Iya. Seto fight-kan kan? Iya, iya. Konsistensinya, Iya, betul, ikut betul. Ikut dalam mengawalnya, Iya, itu kan iya, poinnya kan. betul, Tapi akhirnya betul. kebentur nih. Kebentur ada dengan sebuah narasi yang akhirnya di mana Kak Seto dipojokkan, Iya. ya kan? Dan Kak Seto kan sudah menjelaskan. Iya, Oke, iya. sekarang kita bicara tentang kasusnya sendiri Kak Seto. Kalau dari sudut pandang Kak Seto melihat kasus ini, Kak Seto melihatnya seperti apa akhirnya? Ya, intinya adalah bahwa ada pengaduan Oke, ya dari korban, sudah ditangani oleh polisi, sudah sampai ke kejaksaan, sudah sampai ke pengadilan. Nah, marilah kita tunggu, kan kalau tidak salah tanggal 20 Juli itu akan ada keputusan. oke. Marilah kita tunggu dan kita percayakan hakim akan mengambil tindakan yang jujur, yang bersih. Iya. Itu yang selalu juga kami mohonkan kepada setiap ada peristiwa atau pengadilan ini. Iya. Mohon semua bersih tanpa rekayasa. Iya. Dengan ini maka supaya gerakan nasional perlindungan anak yang dicanangkan oleh waktu itu Presiden Soeharto tanggal 23 Juli tahun 97 yang mendorong lahirnya LPAI ini, yang pertama ketuanya Ibu Profesor Baharsyah waktu itu Menteri Sosial, tapi setelah reformasi diserahkan kepada masyarakat dan saya ketiban pulung sebagai ketua yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ini. Jadi Berarti ada perpecahan juga di dalam ya, Kak Seto? sebetulnya bukan perpecahan. Tapi Artinya sebetulnya sejarahnya ini kan setiap 4 tahun ada kongres yang namanya Forum Nasional. iya, Jadi Forum Nasional yang pertama 98 saya ketiban pulung jadi ketua yang pertama. Iya. Sekjennya Ibu Nafsiah Boy. iya. Kemudian 4 tahun kemudian 2002 diselenggarakan lagi Forum Nasional kedua, saya ketiban pulung lagi jadi ketua umum lagi. Sekjennya adalah Bapak Erwin Pardede waktu Iya. itu. 4 tahun lagi 2006 ketiga kali saya terpilih lagi, sekjennya adalah Bang Aris Merdeka Sirait. Jadi dia sekjen yang ketiga. Oke. Waktu 2010 diselenggarakan lagi, saya sempat di ini kan ya, berikutnya lagi saya bilang sebaiknya tidak sehat kalau terus menerus. Kasih kesempatan yang muda-muda. Nah, akhirnya toh sudah sekjen, ya saya usulkan kok bisa kepada teman-teman ya, Bang Aris. Akhirnya beliau yang terpilih. Cuma jadinya kan sekarang jadi kayak nggak sejalan. Nah, makanya ini. Kemudian tahun 2014 harusnya itu mundur 2015 yang diselenggarakan di Batu itu. Nah, waktu itu oleh teman-teman ini diberi kesempatan sekali lagi kepada Bang Aris untuk menjadi ketua umum, tapi dengan catatan-catatan. Kalau di sana ada 13 catatan supaya jangan terulang lagi. Akhirnya, Catatan jangan terulang lagi. iya, catatan. Maksudnya ada pelanggaran atau? Iya, semacam demikian lah. Nanti Oke. silahkan langsung ditanyakan kepada teman-teman yang memimpin sidang. Itu semua dari LPA daerah. Oke. Gitu. Itu hal lain. Ya, nah Iya. kemudian ternyata baru 3-4 bulan kemudian, kalau salah bulan April, dipanggil beliau untuk dimintai klarifikasi kok masih terjadi pelanggaran gitu.
Nah, beliau tidak hadir. Saya sampai ada fotonya salam komando bahwa kita tetap kompak ya Bang ya. Nah, saya ingatkan Bang, ini yang memanggil itu adalah orang-orang atau lembaga-lembaga yang mengangkat Anda. Itu ada sekitar 24 atau 25 LPA daerah ya. Anda diangkat mau, tapi waktu dimohonkan untuk pertanggungjawaban kok nggak mau datang gitu. Ya beliau pokoknya nggak mau segala macam. Akhirnya saya menghadiri forum nasional luar biasa yang diselenggarakan oleh teman-teman lagi. Lalu karena tidak ada kerjasama yang baik, lalu dinyatakan dicabut mandatnya. Mungkin istilahnya dipecat dan semacam itu, tapi cepat mandatnya. Lalu karena belum ada calon yang lain, saya yang waktu itu diminta jadi ketua Dewan Pembina, diminta turun gunung lagi. Untuk mimpin? Iya, untuk kembali memimpin Komnas Anak, waktu itu masih nama itu. Masih nama Komnas? Iya, Komnas Perlindungan Anak itu. Saya juga bilang, saya ini udah senior, coba deh cari yang muda-muda. Ya oke, nanti sambil berjalan begitu. Nah, rupanya Bang Aris tidak berkenan kok saya mau menerima penunjukan itu. Nah, saya sudah bilang, Bang, saya juga keluarga juga keberatan karena saya juga masih jadi dosen, jadi untuk mengejar jabatan guru besar dan sebagainya belum sampai capai. Jadi tapi ini amanat dari teman-teman begitu. Oke, aku paham. Nggak apa-apa lah. Yuk kita menghadap menteri. Waktu itu menteri sosialnya adalah Ibu Khofifah masih. Iya. Nah sudah kami mencoba untuk tetap baik dan sebagainya. Yuk kita kerjasama yang baik. Nah memang akhirnya kita juga putuskan nama Komnas ini sebenarnya tidak benar karena komisi itu kan lembaga negara kan, KPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan. Komisi adalah lembaga KPI, negara. Iya. Nah ini kan kami waktu itu sekedar nama populer sebetulnya. Yuk kita kembali ke nama aslinya yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk yang di pusat, di bawah LPA daerah. Nah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini di bawahnya apa? Itu LSM sebetulnya. LSM jatuhnya. Walaupun karena sejarahnya adalah digerakkan di Kementerian Sosial, jadi surat ininya adalah dari Kementerian Hukum dan HAM, tapi kepengurusannya disahkan oleh Ibu Menteri Sosial. Gitu. Tapi statusnya sekarang udah resmi? Iya, sudah resmi. Logonya pun ya logo itu, tapi ya kok ya mungkin selanjutnya biarlah nanti teman-teman yang menjelaskan. Saya tidak ingin terlalu jauh masalah itu, karena intinya adalah yuk kita para aktivis perlindungan anak, kita bergandeng tangan, kita tetap bersatu. Segala perbedaan, kesalahpahaman kita bicarakan bersama-sama. Gitu. Nah, intinya itu sebetulnya. Sekarang untuk kasus yang berjalan ini, ini kan banyak sekali yang bilang kalau terdakwa ini punya power. Kan Kak Seto kan kenal. Sehingga akhirnya dari pihak Pak Aris itu, dia itu sangat keras untuk masalah ini karena dia takut anak-anak ini akan kalah karena orang ini punya power. Nah sendirinya dengan sekarang ada konflik juga yang terjadi. Nah kalau Kak Seto melihat untuk kasus ini sendiri jadinya gimana gitu? Iya, bahkan juga yuk kita kawal, saya bersama yuk ya Bang Aris, yang mungkin ada Mbak Lisda dari Yayasan Lentera Anak, yang para pegiat perlindungan anak dan para ketua LPA seluruh Indonesia, kita bersatu mengontrol ini, kasus ini, karena kalau itu dibilang punya power, jangan sampai ada rekayasa. Artinya rekayasa itu menggunakan power sehingga berpengaruh pada keputusan pengadilan. Jadi mohon pengadilan sejujur-jujurnya, dan kalau memang sudah terbukti bahwa terdakwa betul-betul melakukan itu, ya mohon kami juga mendorong dihukum seberat-beratnya, bahkan seumur hidup, bahkan bisa sampai hukuman mati sekalipun, supaya tidak menjadi presiden buruk di dalam kegiatan perlindungan anak. Gitu. Nah kalau Pak Aris kan dia sekarang tuh udah menetapkan bahwa yang benar itu korban, yang salah itu terdakwa. Nah kalau Kak Seto sendiri akhirnya mau berdirinya ada di mana?
Iya, kami justru sudah diserahkan ke pengadilan. Ya, marilah kita tunggu keputusan pengadilan. Oke. Kalau ada yang tidak beres pun bisa melalui nanti komisi yudisial dan sebagainya untuk memantau apakah hakim ini jujur atau tidak, apa masuk angin atau tidak dan sebagainya. Tapi mohon tetap dilakukan dengan cara-cara yang santun. Jangan sampai kemudian kita bergerak melindungi hak anak, tapi tanpa sadar melakukan pelanggaran hak anak di tempat lain. Misalnya mengerahkan demo-demo, misalnya datang ke sekolah SPI yang notabene adalah para anak-anak duafa, anak-anak marginal yang sempat mengadu juga ke kami terganggu dengan teriakan-teriakan dan sebagainya. Mungkin juga sementara ada juga keluhan di sidang pengadilan ada sekolah-sekolah di sekitarnya yang juga terganggu dengan teriakan-teriakan itu. Jadi ayolah kita tetap tegar mengontrol ini. Tetapi ya tetap dengan cara santun, cara bijak, supaya juga orang simpati pada gerakan perlindungan anak ini. Nah sekarang Kak Seto kan pernah ke Selamat Pagi Indonesia. Iya. Saya ada ngobrol dengan beberapa orang yang mereka bilang bersaksi jelas di depan saya bahwa mereka pernah melihat ada eksploitasi anak di situ, katanya mereka. Jadi contohnya termasuk dari korban mengatakan bahwa mereka itu suka disuruh bekerja sampai subuh. Terus mereka itu lebih banyak di lapangan bekerja daripada sekolahnya. Terus anak-anak itu di sana mereka itu udah di briefing atau udah disuges atau bentuk-bentuk yang tidak natural untuk bisa sesuai dengan apa yang dimau para pimpinan-pimpinan di situ lah yang pegang komando. Waktu Kak Seto ke sana, Kak Seto ngerasain itu nggak? Ngelihat itu nggak? Atau Kak Seto nggak mau kasih tahu? Bukan. Saya kan tidak intensif melihat itu semua ya. Tapi kalau itu betul terjadi, itu jelas melanggar hak anak. Betul, itu betul. Anak berhak bermain, anak berhak beristirahat, artinya belajar dalam suasana yang ramah anak, tidak ada eksploitasi, kekerasan dan sebagainya. Ya, itu kan Kak Seto setuju itu tidak boleh terjadi. Betul. Cuman dari Kak Seto pribadi ketika ada di sana, Kak Seto melihat itu nggak? Itu yang orang mau tahu Kak Seto. Ya, terus terang dalam pengalaman saya yang tidak terlalu lama, ya mungkin hanya 1-2 hari melihat itu, memang melihat semuanya bersih. Artinya pengakuan anak, memuji dan sebagainya, dan artinya mereka juga dan itu saya pendekatan itu tanpa diawasi, tanpa apapun, itu secara spontan dalam waktu yang pendek ya. Tapi saya tidak tahu bahwa kemudian ada laporan dan sebagainya. Ya mungkin ayolah kalau perlu juga memohon kepada unsur pemerintah ya, Kementerian Pendidikan misalnya juga melakukan cek yang sebenar-benarnya. Oh berarti waktu Kak Seto ke sana, Kak Seto tidak melihat ada hal itu ya? Ya saat itu tidak ada karena memang tidak terlalu intensif saya melihatnya ya. Iya, dan berapa kali Kak Seto pernah ke sana? Ya pada waktu sidang Forum Nasional Perlindungan Anak itu ya mungkin berapa 1-2 hari atau ya 2-3 hari lah. Tapi kan kita sibuk dengan apa yang dibicarakan di dalam Forum Nasional. Tapi kadang-kadang juga melihat pementasannya, bahkan saya dan juga Bang Ari sama-sama memuji operetnya itu yang saya sendiri sampai wah ini tidak kalah dengan pementasan Guru Soekarno Putra waktu itu sibuknya lebih kepada apa yang disajikan, tapi di belakang layar itu tidak terdetek ya. Dengan adanya hal ini kemudian mencuat, Kak Seto berusaha cari tahu nggak kebenaran di belakang layar itu? Ya memang saatnya nanti saya akan tahu karena ini kan yang dipersoalkan kan kekerasan seksual. Betul. Tapi eksploitasi ekonomi, di mana anak yang harusnya sekolah tapi justru seperti diperas dan sebagainya itu, tentu saya setelah ini juga akan melakukan pengecekan bersama tim ya. Bahkan juga mengajak dengan dinas pendidikan dan sebagainya. Karena saya sendiri waktu sebelum rame ini sempat agak rame. Saya sempat bertemu dengan Ibu Wali Kota Batu, gitu. Ya, kami mempunyai pandangan yang relatif sama. Oh, bagus, ini kebanggaan dari Kota Batu, begitu. Dan makanya saya masih menganggap sekolahnya adalah positif ya, sehingga
pada waktu mendapatkan pengaduan dari anak-anak bahwa aduh tolong Kak Seto perjuangkan jangan sampai ditutup, kami sudah senang dan sebagainya, ya cobalah kami sampaikan juga dengan waktu itu kalau tidak salah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ya mohon tetap dipantau kalau memang bagus untuk anak bahwa ini mohon dipisahkan. Artinya pelakunya itu ya silakan dihukum seberat-beratnya. Kalau ini mau diambil alih, mau apapun silakan. Tetapi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang menurut mereka juga sudah sangat baik, ya mohon jangan sampai dilanggar. Oke. Kak Seto kan pasti ngikutin juga nih beberapa waktu ini di berita karena ini kan melibatkan nama Kak Seto. Nemu kejanggalan nggak dari kasus ini Kak Seto? Ya, artinya saya masih ingin menahan diri sampai menunggu keputusan pengadilan. Supaya tidak, wah kok memihak sana, memihak sini, dan sebagainya. Karena semua sudah ditangani oleh sebuah lembaga yang terhormat, yang dipercaya oleh masyarakat dari dulu, yaitu lembaga peradilan ini. Itu fair, saya suka jawabannya. Baik. Karena kan di sini kan Kak Seto berdiri untuk menjadi orang yang netral dan biarlah apa yang menjadi kepentingan itu tidak diungkap ke publik gitu kan. Betul. Cuma yang menjadi pertanyaan banget adalah bagaimana memulihkan nama baik Kak Seto, sedangkan di luar sana banyak sekali orang mungkin akhirnya beropini dengan narasi yang terbangun. Satu, opini ya, asumsi orang Kak Seto dibayar, Kak Seto itu terlibat untuk mendukung si terdakwa. Sekarang udah, apalagi dia sudah terdakwa gitu. Orang tuh maunya adalah udah terdakwa kok masih netral-netral. Harusnya ke korban, apalagi Kak Seto itu kan terkenal dengan melindungi anak. Maunya begitu. Nah, kalau Kak Seto gimana? Iya, makanya saya kesaksian di sana itu untuk memberikan pencerahan kepada hakim dan jaksa penuntut umum ya. Saya tidak karena sudah ada yang bilang oke, kami pada dasarnya membela korban ya, tetapi tidak harus menunjukkan overacting dan sebagainya. Kita percaya deh pengadilan akan memberikan yang terbaik lah untuk sebagai pertanggungjawaban bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa kan. Jadi intinya juga kalau saya tidak terlalu tahu masalahnya, karena saya tidak atau belum pernah ketemu dengan para korban ini. Oh, belum ketemu sama akhirnya. Sekali belum. Dari waktu tidak ketemu di awal itu. Betul. Ya, makanya kan saya sampai juga minta ke SPID kenal nggak ini berapa 1-2 yang lain lah gitu. Nah, kalau nggak salah seperti saya agak lupa ya, tapi seolah wah itu sudah semacam istilahnya diamankan lah dalam suatu tempat yang memang sementara tidak bisa diganggu atau dikontak oleh yang mungkin yang tidak dipercaya atau dan sebagainya lah. Janggal nggak menurut Kak Seto? Ya, silahkan dinilai sendiri. Siap. Intinya itu aja. Saya ngerti kok Kak Seto posisinya. Cuma kan yang lain kan nggak begitu bisa memahami. Baik. Karena kan orang mungkin maunya begini, maunya begitu, ya kan. Nah pertanyaannya juga adalah dari waktu mau ketemu itu terus nggak jadi, kan Kak Seto bilang karena katanya dia harus izin dulu sama Pak Aris. Adakah usaha dari Kak Seto lagi yang lain untuk berusaha bertemu langsung cari-cari jalan? Saya mau ketemu korban nih, ada nggak? Iya, sekarang terus terang diam-diam ya. Ya mudah-mudahan dengan ini penjelasan ini, ya beliau-beliau ini yang segera kontak saya. Nanti supaya dengan Kak Seto bisa ketemu langsung. Betul. Saya ingin sekali karena nggak usah jauh. Kemarin juga saya datang ke Kebayoran Lama, anak kecil saya tanya. Dan ya salah satu juga kan masalahnya sering barang bukti jadi masalah gitu kan. Makanya saya sempat kemarin menulis juga di media bagaimana menangani kasus ini. Jadi supaya kalau sampai apapun jangan sampai hilang barang bukti. Entah mungkin rambutnya diambil, mungkin dicakar segala macam atau dengan segala cara sehingga itu disimpan. Karena kadang-kadang kepolisian problemnya adalah wah buktinya sulit. Nah ini kan sangat kasihan para korban ini. Kak Seto pernah nggak menangani di mana kasus seperti ini terjadi pelecehan tapi buktinya kurang? Iya, ada beberapa kasus begitu. Menang apa kalah akhirnya korban? Nah terus terang memang salah satu juga yang saya sarankan di sidang kemarin adalah ada penguatan dari ahli. Jadi ahli ini memberikan keterangan berdasarkan
keterangan keahliannya ini yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya? Nah, beberapa ya misalnya tes psikologi itu bisa. Oke. Ya. Kemudian juga penjelasan ini kalau bisa juga tidak hanya sekedar dari terdakwa saja, dari korban saja, lingkungan korban juga. Orang lain. Iya. Nah sekarang kan tadi aku tanya Kak Seto dari pengawalan kasus yang mirip seperti ini dengan kurangnya bukti, mungkin buktinya kurang. Seringnya banyak kan kalah apa menang akhirnya Kak Seto? Nah, saya kalau persentasinya ya, saya kira-kira 60% itu menang, 40% kalah. Apa hal yang membuatnya menang kalau dari menurut Kak Seto? Itu keterangan ahli itu sangat dibutuhkan. Itu sangat memperkuat. Apalagi ya saya menangani kasus, saya terjun di dunia anak-anak sudah 52 tahun. Saya sebagai psikolog profesional sudah 40 tahun. Kemudian ya bergerak di bidang perlindungan anak sudah 24 tahun, sehingga beberapa hakim bisa mempercaya itu. Itu penting sekali. Berarti peran Kak Seto di situ bisa akan sangat penting sekali dong Kak Seto. Iya, makanya saya waktu itu juga ingin sumbang saran demi kepentingan terbaik bagi korban sebetulnya. Iya, aku paham. Tapi bahwa kemudian dibelokkan ya monggo lah, masyarakat nanti akan melihat sendiri. Itu aja. Ini yang akan menjadi menarik Kak Seto. Sedangkan Kak Seto kan sekarang lagi disisihkan secara narasi di publik. Tapi Kak Seto tetap ngawal diem-diem kan, bener ya? Iya. Nah, ketika akhirnya Kak Seto dihadirkan di persidangan lagi, ada kemungkinan nggak itu terjadi? Saya nggak tahu ya. Artinya apapun juga yang penting adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan anak adalah dalam kasus ini adalah korban. Maka saya tetap bersedia. Tetap bersedia? Iya. Kalau diajak lah istilahnya. Kalau memang iya. Kak Seto kalau misalnya diajak di dalam persidangan dan Kak Seto tahu betul apa yang akhirnya terjadi dari riset segala macam, Kak Seto akan berbicara mewakili diri personal mengetahui itu atau berbicara dari keahlian yang ditanyakan? Iya, saya tetap sebagai ahli. Artinya kalau memang itu sesuai dengan keahlian saya bukan saksi fakta karena dia terlalu tahu banyak fakta yang terjadi. Gitu. Tetap di tengah berarti kan? Ya sebagai ahli itu ya kepentingan terbaik bagi persidangan dan tentu juga kepentingan terbaik bagi anak. Begitu. Nah ini kan ada dua hal. Di sini adalah Kak Seto sebagai seorang yang berada di LPAI dan Kak Seto sebagai seorang manusia. Ketika di persidangan itu, anggaplah Kak Seto ada di situ atau mungkin hanya mengikuti. Kak Seto tahu nih sebagai manusia bahwa yang benar nih si ini. Tapi ternyata putusannya akhirnya memenangkan si itu. Apa yang akan Kak Seto lakukan sebagai manusia? Ya, yang penting saya mencoba untuk selalu berani menyuarakan kebenaran. Itu aja. Jadi dalam konteks ini ya sebagai apa? Sebagai kalau kemudian saya betul-betul tahu ya apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian diminta sebagai saksi fakta, ya mungkin itu yang akan saya bawakan sebagai orang yang tahu faktanya. Tapi sampai hari ini Kak Seto benar-benar tidak tahu apa yang terjadi atau sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu? Saya tidak tahu sama sekali. Saya sama sekali tidak tahu. Artinya kalau misalnya ada sekedar isu-isu dan sebagainya ya semua bisa membuat isu itu kan. Betul. Tapi kan saya tidak melihat bukti nyata. Misalnya saya sebagai kepala sekolah misalnya dan saya tahu udah mengikuti perkembangannya dan sebagainya, mengetahui anak ini bagaimana, mengetahui bagaimana JI ini dan sebagainya, sebagai saksi fakta mungkin saya berani bersuara. Ini juga belum ketemu korban soalnya kan. Iya, betul. Mungkin setelah ketemu korban Kak Seto jadi punya titik terang yang lebih jauh ya. Iya. Berarti kan sekarang yang menjadi pertanyaan tentang kredibilitas seorang Kak Seto udah terjawab kali kan ya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas dan menghilangkan berbagai kesalahpahaman dan itu tadi seolah-olah ada perang di dalam aktivis perlindungan anak dan sebagainya. Mohon itu tidak ada kesalahpahaman ke arah sana, bahwa saya juga ingin tetap bergandeng tangan merapatkan barisan gerakan perlindungan anak ini, karena saya merasa pertama kali yang kemudian memimpin organisasi ini, bahkan kami yang mendorong lahirnya KPAI waktu itu tahun 2002 itu. Jadi
ya marilah kita terus bergandeng tangan, bersinergi, dan semua kesalahpahaman bisa saja terjadi. Tapi dengan komunikasi, dengan berdialog, mudah-mudahan semua itu menjadi lebih jernih. Iya. Itu Kalau itu maunya Kak Seto, kan kemauan itu harus terjadi. Kalau kita salaman harus ada 2 orang bersalam. Iya betul. Kalau cuma 1, itu namanya bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan, Oke. iya. Berarti siap-siap dong. Terjadi itu, ada kemungkinan. Nah, kalau disambut, berarti kita bekerja sama. Betul. Berarti yang diperjuangkan Kak Seto ini lembaganya. Ya. Sisanya itu di luar konteks itu. Iya. Cuma masalahnya konflik pasti selalu terjadi ya. Ya, tapi Iya, saya tidak merasa ada konflik, saya Tidak tetap ada. selalu senyum. Iya. Dan kalau saya bicara sekarang dilihat Bang Aris, yuk kapan ketemu? Kita bersalaman, berpelukan, jangan ada konflik di antara kita dan di antara semua pegiat perlindungan anak di tanah air. Amin. Semoga disambut dengan baik ya. Kalau tidak mau bersalaman berpelukan, adu panco boleh, olahraga bareng boleh. Iya, Ya, iya. yang penting bareng-bareng. Mungkin jogging sama-sama, balapan lari juga Balapan boleh. lari boleh. Anak siapa kira-kira tuh? Ya, Boleh mungkin diadu? beliau yang lebih muda, atau salto, atau parkur. Kak Seto bisa aja. Makasih banyak Kak Seto ya. Terima kasih. Pertanyaan Banyak, terakhir nih Bang untuk Doni. kasih clue nih Kak Seto. Iya, iya. Yang mana nih kira-kira menurut Kak Seto nih? Feeling. Kiri apa kanan nih? Pokoknya saya percayakan kepada hakim, itu aja. Percaya pada hakim ya? Iya. Tapi hakim netral gak nih menurut Kak Seto? Mudah-mudahan tetap bersih dan netral. Aman Itu saja. terus. Thank you Kak Seto. Terima kasih. Sehat-sehat Iya. selalu ya. Amin. Oke, semoga masalahnya segera selesai semuanya. Amin. Iya. Berjabat tangan, kalau nggak kita adu panco.